Dan pemirsa, Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum yang sah hasil Muktamar P3 akan seperti apa situasi P3 selanjutnya usai dualisme kepemimpinan ini dan pihak mana yang akan mendapatkan SK pengesahan dari pemerintah. Kita langsung akan membahasnya dengan analis politik Mas Adi Prayitno. Mas Adi, Assalamualaikum. Salam, selamat sore Mas. Ya, Mas Adi, bagaimana dengan melihat dualisme kepemimpinan P3 ini, dua kubu saling klaim, bahkan masing-masing juga mengaku mendapatkan dukungan secara aklamasi dari para muktamirin ini? Ya, saya kira memang secara fakta politik hasil Muktamar P3 yang ke-10 melahirkan dua ketua umum yang kemudian mengklaim sama-sama pemenang dan kemudian juga menangnya secara aklamasi. Bagi saya ini tentu menjadi kabar yang agak kurang oke, terutama bagi konstituen P3. Mestinya di Muktamar kali ini adalah ajang konsolidasi, ajang persatuan bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang ada di P3 itu semuanya bersatu, semuanya itu saling bahu-membahu, tentu saja untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi pemilu di 2029 di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa di pemilu sebelumnya 2024 saya kira P3 tidak masuk untuk yang pertama kalinya ke parlemen. Oleh karena itu cukup disayangkan sebenarnya adanya dualisme semacam ini karena apapun judulnya, dualisme itu dalam banyak hal cukup merugikan. Yang kalah itu jadi arang, apalagi yang kalah gitu. Yang menang jadi arang, yang kalah pun juga jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik politik semacam ini. Nah, yang kedua bagi saya tentu harus ada upaya-upaya yang konkret dan solutif untuk mempertemukan kedua kubu ini, terutama untuk mencari jalan keluar. Kira-kira apa yang terbaik supaya konfliknya ini tidak berkepanjangan, supaya dualismenya ini tidak akut hingga menyebar luas dan itu saja akan kontraproduktif. Bagaimana penguatan dan konsolidasi yang akan dilakukan di semua level itu akan tentu saja akan terhambat secara signifikan. Karena kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, kalau ini tidak ada antisipasi yang cukup serius, maka konfliknya akan cukup mengganggu bagaimana menghadapi tahapan-tahapan pemilu di 2009, Mas. Misalnya di tahun 2027 itu sudah mulai akan ada verifikasi Ya, partai politik yang akan ikut pemilu. Kalau tidak betul. disegerakan, persoalan ini ada solusinya. Bukan tidak mungkin, justru P3 itu hanya larut dalam konflik, klaim kemenangan, siapa yang paling absah. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya PR terbesarnya adalah bagaimana mempersiapkan P3 itu lolos ke parlemen di 2029. Ini yang saya Baik. kira mumpung masih dalam suasana muktamar, maka rasa persaudaraan, rasa persatuan seperti tagline P3 itu memang harus diletakkan di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, Mas Adi, kalau kita telisik lebih jauh, kupas lebih dalam sedikit dari keputusan masing-masing yang memutuskan ketua umum masing-masing dua kubu ini, panjenengan melihat mekanisme yang digunakan di muktamar itu masing-masing seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan prosedur ADART atau seperti apa? Ya kalau mau jujur sebenarnya orang luar semacam kita ini kan hanya sebatas melihat dari video-video ataupun berita-berita online yang kemudian Ya, ditampilkan melalui media-media mainstream seperti Metro TV misalnya memberitahukan siapa yang sebenarnya mengklaim sebagai ketua umum ya. antara dua kubu ini. Itu yang paling mungkin. Apakah soal ADART, siapa yang kemudian mengetahui secara persis siapa yang sesuai dengan ADART, itu yang tidak diketahui oleh publik. Kan sebenarnya tidak ada pembahasan secara detail misalnya soal syarat-syarat untuk menjadi ketua umum. Kan pasti dibacakan itu syarat-syarat untuk menjadi ketua umum. Lalu Ya. yang kedua adalah kalau sudah muncul semua calon sesuai dengan kriteria, sesuai dengan ADART, baru disitulah kemudian ditetapkan kira-kira siapa yang kemudian terpilih secara mayoritas ya untuk memenangkan dan mendapatkan dukungan secara mayoritas di kalangan muktamirin para pemilih-pemilih yang ada di Muktamar P3. Oleh karena itu kan yang tidak kelihatan, baru pembukaan ada ketegangan, ada tensi yang cukup panas dan memang muncul sempat keributan. Tapi tak lama setelah itu kemudian muncul deklarasi dan semacam klaim bahwa masing-masing pihak itu memenangkan pertarungan secara penuh tanpa ada pesaing apapun dengan cara aklamasi. Ini yang saya kira menurut saya apapun klaimnya, apakah sesuai dengan ADART ataupun tidak, masing-masing pihak sudah mengklaim sebagai ketua umum partai dan ini sudah menjadi fakta politik yang tidak bisa Ya, dibantah. Ke depan ya ya. tentu ini akan menghadapi persoalan yang relatif cukup serius. Kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik, maka ketika ada muncul dualisme semacam ini, maka
fungsi dari Mahkamah Partai menjadi penting. Nanti Mahkamah Partai tentu akan melihat sejauh mana persoalan ini bisa diselesaikan dan sejauh mana rekomendasi yang akan diberikan oleh Mahkamah Partai. Iya. Tapi biasanya Mahkamah Partai ini sifatnya kan apatis, sifatnya diam, menunggu dari masing-masing pihak untuk menghubungi Mahkamah Partai, misalnya minta pendapat, minta masukan, minta saran, terutama apakah kongres ataupun hasil kemenangan yang diperoleh oleh masing-masing kubu ini sudah sesuai dengan prosedur ataupun tidak. Karena saya kira Mahkamah Partai fungsinya adalah sebagai basis legitimasi, kira-kira kubu mana yang paling diakui dan sah secara ADRT, dan yang paling penting Mas, itu secara administratif bahwa Mahkamah Partai itu dibutuhkan untuk mendaftarkan ke Kemenkumham untuk misalnya mendapatkan pengakuan secara sah Iya. muktamarnya, untuk menetapkan kepengurusan yang sah, termasuk juga untuk menetapkan ADRT. Dan inilah yang saya kira per hari ini kalau kita melihat dualismenya, maka yang paling dekat adalah soal bagaimana Mahkamah Partai akan memiliki peran-peran secara signifikan. Baru kemudian setelah itu biasanya dua kubu ini akan sama-sama berperkara, sama-sama mengajukan ke Mahkamah Partai kira-kira siapa yang paling diakui hasil muktamarnya, hasil ADART-nya, termasuk juga soal struktur kepengurusannya yang baru. Saya kira di Iya. situ yang Iya. akan saya sebut Iya. sebagai jalan panjang tentu saja yang Iya. akan dihadapi oleh P3 untuk menghadapi persaingan politik di 2029. Tapi di Iya. atas segala-galanya, konflik itu dalam banyak hal cukup merugikan partai ini. Apalagi tahun yang sebelumnya 2024 partai ini sudah tidak lolos ke parlemen. Iya. Baik. Soliditas, kerjasama, kemudian solusi yang akurat dan yang paling penting harus diselesaikan dengan hati dan pikiran yang dingin. Karena yang dibutuhkan saat ini oleh P3 itu adalah persatuan. Persatuan tentu mencari jalan keluar supaya konfliknya tidak terlampau meluas mumpung masih dalam suasana muktamar. Iya. Mas Adi, setelah Mahkamah Partai mungkin nanti akan diselesaikan sengketanya biasanya dengan pengesahan SK Menkumham atau Menkum ya. Tapi saya ingin kita semua melihat dua sosok antara Agus Suparmanto dan Mardiono ini. Kita tahu Agus Suparmanto menggait seorang Taj Yassin, putra dari Mbah Maimun yang bisa dibilang DNA-nya P3, dan juga Mardiono ini dekat dengan ring satu kekuasaan, menjabat utusan khusus presiden. Siapa yang lebih kuat, Mas? Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya semua pihak mengklaim paling dekat dengan kekuasaan, saling mengklaim paling dekat dengan pemerintah. Tapi bagi saya SK Kemenkumham kan tidak hanya disimplifikasi dan atas dasar dekat dan tidak dekat ya, karena memang harus didasarkan atas bukti-bukti sebenarnya hasil kongres siapa yang kemudian dianggap legitimate, hasil kongres mana yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai hasil muktamar kepengurusan, termasuk juga ADART yang kemudian akan di SK-kan oleh Kemenkumham. Itu tadi yang saya sebutkan. Salah satu hal administratif yang mesti dicantumkan oleh kedua belah pihak ini adalah soal bagaimana hasil dari Mahkamah Partai. Jadi Mahkamah Partai ini nanti mereka akan rapat, mereka itu akan melihat kira-kira di antara dua kubu ini yang dianggap sah muktamarnya, hasil ketua umumnya yang mana, itulah kemudian yang akan diberikan rekomendasi soal kepengurusannya sebagai syarat untuk ke Kemenkumham, Mas. Jadi bagi saya di sini letaknya bagaimana Mahkamah Partai itu menjadi salah satu yang cukup krusial sebenarnya, nantinya akan melihat kira-kira siapa yang paling legitimate dan paling syah terkait dengan hasil muktamar dan siapa ketua umum yang akan diakui. Baru kemudian putusan dari Mahkamah Partai ini akan dibawa sebagai syarat untuk mendapatkan surat semacam persetujuan ataupun surat kepengurusan yang secara sah sesuai dengan SK Kemenkumham. Jadi bagi saya soal kedekatan, preferensi kekuasaan, dan segala macam, bagi saya kalau tidak mendapatkan dukungan penuh dari putusan dari Mahkamah Partai, dalam banyak hal ini tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup serius. Iya. Tapi sekali lagi Mas, SK Kemenkumham itu bukan akhir dari segala-galanya. Setelah itu biasanya ke petun. Kalau kalah ke petun biasanya ada banding. Kalau kalah di banding dia ke MA. Kalau kalah di MA dia kasasi. Jalan yang akan ditempuh dalam konflik semacam ini cukup lama. Saya masih mengingat persis bagaimana konflik politik misalnya antara kubu Romah Hormuzi, Gus Romi dengan Jan Faris yang terjadi sekitar 2015, 2016 dan seterusnya pasca pemilu 2014. Saya kira
konflik politiknya itu kan kurang lebih sekitar 2,5 tahun bahkan hingga 3 tahun. Kalau ini juga terulang pada P3 kali ini, bukan tidak mungkin ini akan menghambat bagaimana konsolidasi, bagaimana soliditas internal yang akan mereka persiapkan untuk menghadapi pemilu 2029. Karena kalau dua Ya. kubu ini ngotot, tidak ada islah, tidak ada duduk bersama, ya konfliknya akan jauh lebih berkepanjangan. Sementara persiapan menghadapi persaingan di 2029 pastinya akan cukup terganggu secara Ya. Ya. signifikan. Ya. Oleh karena itu, di awal saya mengatakan semoga ada jalan keluar, mumpung lagi suasana muktamar. Dua belah pihak duduk bersama, kira-kira apa solusi terbaiknya. Misalnya muktamar ulang yang dihadiri oleh dua kubu dan nanti situ kemudian akan kelihatan kira-kira siapa yang secara sah dan legitimate disebut sebagai ketua umum versi muktamar yang ada di Ya. Jakarta yang ke-10. Saya kira di situ, Mas. Iya, Mas Adi, kita ingat kubu Romahur Muzi dan juga kubu Jan Farid yang berkonflik dan kini dualisme dilanjutkan kembali, seakan-akan menafikan kepentingan yang lebih besar adalah nanti agar bisa lolos ke parlemen 2024. Kita tahu tidak lolos dan ini nantinya seperti apa juga seakan dinafikan oleh para elit-elit dari P3 ini. Sebenarnya akar masalah dari konflik berkepanjangan ini apa dari P3? Ya, ini kan dimanapun partai politik itu soal power, soal posisi, soal kekuasaan, siapa yang menjadi ketua umum dan siapa yang kalah. Saya kira semua konflik politik akarnya di situ. Salah satunya juga di partai politik. Konflik politik yang terjadi zamannya Jan Farid ataupun Romahur Muzi saat itu kan soal bagaimana siapa yang kemudian secara sah dan legitimit menjadi ketua umum. Per hari ini pun ketika muncul antara kubu Muhammad Mardiono dengan Agus Suparwanto, saya kira ini adalah soal siapa yang secara sah disebut sebagai ketua umum. Itulah yang saya kira posisi puncak di ketum-ketum partai itu kan dalam banyak hal juga telah menimbulkan konflik dan dualisme yang tidak berkesudahan. Saya kira bukan hanya cuma P3, bahkan beberapa waktu yang lalu kan Partai Demokrat kan ada ya yang terkait Ya. dengan praktik pembegalan-pembegalan, sekalipun pembegalan itu tidak pernah sukses, tapi kan ada pernah suatu cerita bagaimana upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat itu kan juga pernah terjadi dan saya kira konfliknya juga panjang dan bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung proses bagaimana perebutan secara hukumnya dan bahkan kita juga melihat ada konflik di Partai Golkar, bagaimana dualisme kepengurusan, bagaimana dualisme ketua umum juga pernah terjadi. Apa yang kemudian menyebabkan partai-partai ini berkonflik dan terbelah? Soal posisi ketua umum, kira-kira siapa yang dianggap paling absah disebut sebagai pemenang dan berhak untuk menahkodai sebuah partai politik. Salah satunya P3, Mas. Saya kira di situ. Baik, Mas Adi, kira-kira langkah apa yang paling realistis bagi P3 agar bisa memulihkan soliditas dan nantinya harapannya bisa melenggang ke Senayan? Ya, pertama memang sepertinya senior-senior P3 yang suaranya, fatwa-fatwanya, saran-sarannya itu didengarkan memang harus mulai turun tangan. Terutama untuk mendamaikan suasana yang saat ini mungkin sangat perlu untuk mencarikan solusinya, yaitu untuk mempertemukan kedua belah pihak. Kira-kira solusi apa yang terbaik untuk mendamaikan? Karena saya kira tanpa ada persatuan dari kedua belah pihak ini, tentu menghadapi 2029 itu bukan perkara gampang. Karena di 2029 itu tentu tantangannya sangat kompleks, butuh persiapan yang cukup matang dan yang paling penting P3 adalah partai yang sudah tidak lolos ke parlemen sejak 2024 yang lalu. Karenanya persatuan, konsolidasi, kemudian kerjasama itu adalah kunci. Jadi sekeras apapun persaingan politik, sekeras apapun rebutan-rebutan untuk menjadi ketua umum, saya membayangkan yang difikirkan itu adalah siapa sebenarnya yang paling menentukan untuk melakukan islah politik. Misalnya ada semacam rekomendasi untuk melakukan muktamar islah yang bisa dihadiri oleh kedua kubu dan kedua kubu juga menyetujui bahwa muktamar islah ini adalah muktamar yang kemudian disepakati dan apapun hasilnya, siapapun pemenangnya yang ditetapkan sebagai ketua umum partai, maka dialah yang kemudian secara sah dan legitimate sebagai ketua umum P3 di masa-masa yang akan datang. Tentu saja harapannya membawa partai ini siap dan konsolidatif menghadapi pemilu di 2029. Menurut saya di situ, Mas, kuncinya. Baik, Nggak ada cerita. Harus bersatu dan mulai duduk bersama. Ini dua belah baik. pihak yang saat ini saling klaim menang.
Baik, terima kasih Mas Adi. Kita tunggu apakah perlu adanya muktamar islah atau cukup di muktamar kali ini di Ancol sehingga tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di P3. Terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Metro TV. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.